Baik pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin, masyaallah tabarakallah, kembali di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Di segmen satu tadi Ustadz Yusya Hakam telah memberikan pencerahan kepada kita semuanya bahwa Allah lah zat yang hanya memberikan manfaat dan juga menghilangkan mudarat untuk umatnya, untuk hambanya, dan hanya Allah lah tempat-tempat bergantung dan juga mencurahkan segala urusan di muka bumi ini. Lantas pertanyaannya, bagaimanakah ketika kita menggantungkan hidup dan juga urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ustadz Ahmad Khan akan memberikan paparannya kepada kita semuanya. Selamat mengikuti. Fadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidna ilman warzuqna fahman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, segenap jamaah Damai Indonesiaku TV One dimanapun anda berada, yang insya Allah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alimil ulama, wabil khusus guru kita Al-Ustadz Yusya Hakam, Al-Ustadz Sofyan, serta bapak dan ibu sekalian, segenap jamaah Masjid Al-Ittihad Cibubur yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini sangat istimewa karena berkaitan dengan keyakinan hati kita. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya tempat kita bersandar. Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya kita menggantungkan segala urusan kita. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui apa yang kita butuhkan. Namun sebelum kita masuk lebih jauh berbicara tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah yang dikarang oleh Al-Imam Sahibur Ratib Qutbul Irsyad wa Gauthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, di dalam bab tawakal, di situ dijelaskan bahwasanya inna tawakal fahuwa min asyrafi maqamatil mukinin wa azu samratul yakin. Kata Imamul Haddad, sifat tawakal, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan segala harapan dan semua urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu daripada paling mulia-mulianya kedudukan orang-orang yang memiliki keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan paling mulia-mulianya buah daripada keyakinan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, fatawakkal 'alallah, bertawakallah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang hanya bertawakal, menggantungkan segala urusan dan memasrahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah katakan, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah kita bertawakal wahai orang-orang beriman. Jadi bertawakal itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai yang kita sandarkan untuk segala urusan dan harapan kita. Lalu tadi Ustadz Sofyan menyampaikan apa sih hasil yang kita dapat kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan siapa orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala,
fahuwa hasbuh, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupinya. Allah Subhanahu wa taala yang akan memenuhi keinginannya. Allah Subhanahu wa taala yang akan mewujudkan harapannya. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kemudahan untuk sampai kepada sesuatu yang dia tuju. Maka inilah hasil dari orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Pak, masih hidup, Pak? Alhamdulillah. Diam aja dari tadi. Bicara masalah tawakal, kita sering dengar kata-kata tawakal ya Bu ya. Udah tawakal aja sama Allah. Ya Pak. Udah serahin aja urusannya sama Allah. Emang apa sih makna tawakal? Al-Imamul Haddad di dalam kitabnya An-Nasa'ih Diniyah wal Wasa'il Imaniyah, beliau menjelaskan bahwasanya wa aslu tawakkul yakinul qalbi bi annal umura kulluha fi yadillah wa fi qabdatih. Tawakal maknanya adalah keyakinan hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia yakini di dalam hatinya bahwasanya segala urusan yang ada di muka bumi ini semua itu ada pada kekuasaan Allah dan ada pada genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mewujudkan harapan kita. Maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Haddad, wa annahu la dharra wala nafi'a wala mu'tiya wala mani'a ghairallah. Tawakal itu kita meyakini di hati kita bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan mudarat, tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberi, tidak ada yang bisa mencegah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya tiap habis sholat kita diajarin sama ulama-ulama salaf kita buat baca doa Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana. Nggak ada yang bisa menahan kita, mencegah kita kalau Allah mau kasih, dan nggak ada yang bisa memberi kita kalau Allah mau cegah. Nggak ada tuh. Semua hanya ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan sukunul qalbi ila wa'di wa dhamani. Yang dinamakan tawakal itu adalah tenangnya hati pada saat kita meyakini bahwasanya kita yakin dengan janji Allah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan buat kita hambanya, dan kita yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Haddad dikatakan pada akhirnya apa? Hatta la yatariba wa la yatazalzala inda wurudi syada'idi wal faqah. Sehingga hasil dari orang yang tawakal, kalau dia pasrahkan semua urusannya hanya kepada Allah, hatinya tenang karena memiliki Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi di dunia ini, kita punya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Karena yang kasih masalahnya Allah, yang kasih ujiannya Allah, yang kasih jalan keluarnya Allah. Makanya Allah bilang di Quran, wasta'inullaha bisabri wassalat. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sabar dulu. Yang kedua kerjain sholat. Allah nggak suruh kita cari jalan keluar karena kita manusia yang lemah. Kita nggak punya kemampuan untuk cari solusi jalan keluar. Karena yang kasih jalan keluar itu Allah. Makanya Allah perintahin minta pertolongan sama Allah. Yang pertama sabar, setelah itu sholat. Minta petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan jalan keluar kepada kita. Makanya hasilnya kata Imam Haddad, kalau orang tawakal sama Allah, maka hatinya nggak akan gelisah, hatinya nggak akan galau, hatinya nggak akan bingung, dia kagak bakalan liar, hatinya tenang. Ketika datang ujian, ketika datang kesulitan, ketika datang kemiskinan, maka hatinya tenang karena dia punya Allah Subhanahu wa taala. Bu, yang namanya orang tawakal itu kata Imam Haddad, bukan berarti dia harus meninggalkan sebab dunia. Terkadang orang yang tawakal itu kata Imamul Haddad, dia adalah orang yang menjalankan sebab-sebab dunia, tetapi di dalam hatinya ada rasa tawakal, dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dinamakan tawakal. Maka serahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menyandarkan urusannya kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan cukupi segala kebutuhan dan segala harapannya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengembalikan harapan hambanya dalam keadaan hampa dan kosong, pasti Allah akan wujudkan. Maka sandarkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
Amin, amin. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Khan telah mempertegas kembali betapa kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita sering mempraktekkan doa yang tidak asing. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, di segmen berikutnya kita akan perdalam lagi bagaimana mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan buka sesi tanya jawab yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.